Malaysia, sayang anak Malaysia, sayang anak Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, bertemu kembali bersama saya, pemimpin redaksi harian Tribun Medan dan tribunmedan.com dalam acara spesial kita Ngopi Sore. Ngopi Sore edisi Kamis 17 November 2022 ini menghadirkan tamu spesial kita dari negeri seberang. Beliau adalah Deputi Director General Planning Tourism Malaysia, Encik Iskandar Mirza Muhammad Yusuf. Saya boleh panggil Encik saja. Okey, boleh saja. Encik Iskandar, bagaimana kabar hari ini? Macam mana? Kabar Encik hari ini bagaimana? Kabar baik, alhamdulillah. Gembira dapat berkunjung ke Medan ni, ya, mempromosikan Malaysia. Mempromosikan. Ini kali keberapa Encik ke Sumatera Utara, Medan khusus? Oh, sebenarnya ini kali kedua saya pernah datang ke Medan ni. Okey. Ya. Pernah datang ke sini sebelum Covid tempoh hari. Baik. Nah, Tribuners, dalam waktu 30 sampai 40 menit ke depan kita akan berbincang dengan Encik Iskandar terkait tourism Malaysia. Apa saja sih yang hari ini diinformasikan terus oleh teman-teman dari tourism Malaysia? Cik Iskandar, sebelum kita jauh membahas tentang apa potensi pariwisata di Malaysia yang bisa kami warga Indonesia singgahi di sana. Ya. Apa sih sebenarnya Malaysian Tourism ini? Okay. Boleh dijelaskan, Cik Iskandar? Boleh saja, Cik Solihin. Tourism Malaysia merupakan salah satu agensi di bawah kerajaan Malaysia. Tugas kami adalah mempromosikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan. Sama ada di peringkat domestik di Malaysia dan juga di antarabangsa, menggalakkan wisatawan dari semua negara untuk berkunjung ke Malaysia. Okay. Jadi sebab itu kami ada dua kempen untuk rakyat Malaysia, kami panggilkan cuti-cuti Malaysia, dan juga kalau untuk di peringkat antarabangsa kami panggilkan Malaysia Truly Asia. Oke. Nah, Cik, 2 tahun belakang ini kan kita dihantam pandemi COVID-19. Yeah. Tentu pariwisata baik di Malaysia maupun di Indonesia tentu terganggu. Iya. Nah, bagaimana perkembangan industri pariwisata Malaysia saat ini terutama di era new normal ini? Iya, betul tu. Semenjak kata tu ditutup semua pintu sepadan negara pada tahun 2020, ianya memberi kesan pertama kepada industri pelancongan sama ada di Malaysia pun ataupun di seluruh dunia. Ya. Jadi bagi Malaysia, kami telah mula membuka pintu sempadan tu pada 1 April 2022 ini. 1 April. Iya, dan mulai dari tarikh tersebut kita sedikit-sedikit kita lihat pengunjung atau pelancong mulai masuk ke Malaysia dan penerbangan antarabangsa pun mulai masuk ke Malaysia. Tapi pencapaiannya masih belum mencapai seperti mana sebelum COVID. Tapi alhamdulillah meningkat, ya. Jadi Januari hingga Julai tahun ini, tahun 2022, kita telah mencapai sasaran kita itu 3.21 juta pelancong, dan juga dengan dari segi pendapatan tourism receipt sejumlah 9.35 bilion Malaysia ringgit, ya. Jadi kita yakin dengan adanya program, dengan adanya promosi yang berterusan dari sekarang ni, kita yakin kita akan dapat sasaran kita itu targetnya untuk tahun ni 9.2 juta pelancong akan berkunjung ke Malaysia. Okey. Encik, berarti tadi sampai Juli sudah lumayan besar sekali jumlahnya. Alhamdulillah. Tapi belum melampaui sebelum Covid. Iya. Jadi angka itu belum melampaui sebelum Covid 2 tahun belakangan. Iya. Begitu. Lalu Encik, kalau kita lihat dari total pengunjung turis ke Malaysia sana, seberapa besarkah pelancong dari Indonesia? Okey, dalam konteks pelancong Indonesia yang berkunjung ke Malaysia, ya,
sehingga bulan Julai atau Juli 2022 ni sejumlah 1,76,218 pelancong luar, dan dari jumlah tersebut 164,600 orang adalah pelancong dari Indonesia sahaja. 164.600. Ya. Itu bisa Encik apa? Jelaskan, ini orang Indonesia ke sana mau berlibur kah atau berobat? Karena di Sumatera Utara ini atau di beberapa daerah di Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia, biasanya selain dia liburan, mereka sebenarnya mau medical check up atau berobat ke sana. Iya. Nah, kalau dari 164.600 orang ini, apa yang mereka lakukan di Malaysia biasanya? Okey. Dari sejumlah tersebut ya memang sebenarnya kita ni negara ASEAN secara keseluruhannya. Mereka memang datang ke satu negara di negara ASEAN ini untuk berlibur, tujuan utama dia ya. Jadi begitu juga apa kata tu, dari Indonesia, ya, liburan adalah yang pertama menjadi atraktif untuk mereka datang berkunjung ke Malaysia. Di samping itu berobat, medical health tourism ya. Sebab Malaysia kita ada fasilitinya, khasnya di Penang, di Pulau Pinang, di Kuala Lumpur, Selangor, di Melaka dan juga di Johor, yang boleh memudahkan untuk khasnya dari Indonesia untuk berkunjung, membuat untuk berobat di Malaysia. Ya, jadi itu merupakan antara aktiviti utama ya. Tapi tak lupa juga sebab orang Indonesia suka juga pemotoran ya. MotoGP Malaysia setiap tahun lokasi untuk salah satu MotoGP kan. Jadi itu juga destinasi untuk kunjungan ya. Iya. Nah, Tribuners, memang benar di bulan Maret kemarin memang sudah beberapa flight langsung ke Malaysia sudah dibuka untuk dari Indonesia. Iya, dari Aceh ya. Dari Aceh dan Medan sudah mulai dari Kuala Namu. Nah, tentu dari 164.600 orang ini tentu kan pasti mereka sudah punya pilihan menuju destinasi wisata mana saja ketika tiba di Malaysia sana. Dari data yang Encik himpun, kota mana saja yang menjadi pilihan para pelancong dari Indonesia ini? Antara bandar-bandar utama lah secara amnya, secara keseluruhannya. Adalah yang pertama memanglah Kuala Lumpur kan, bandar moden dan mereka boleh beli shopping kan, untuk beli belah. Sebab kita ada produk yang agak berbeza dari dalam konteks beli belah ya. Jadi itu merupakan satu tarikan untuk pelancong dari Indonesia datang ke Malaysia. Yang kedua adalah di Johor dan juga yang ketiga Melaka. Dan yang akhir juga Pulau Pinang juga. Nah, apa yang menjadi daya tarik wisatawan khususnya Indonesia maupun mancanegara di 4 kota di Malaysia yang Cik sampaikan tadi? Apa yang bisa kami dapat ketika melancong ke 4 kota ini, Cik? Okey, sudah semestinya kita ni nampak sama tapi ada perbezaannya ya. Satu adalah dari segi kata tu dia punya arkitek ataupun bangunannya ya. Macam Kuala Lumpur lebih kepada moden, tapi di Melaka, di Penang lebih kepada dia punya kolonial, bandar-bandar lama. Yang kedua dari segi makanan makanan yang agak berbeza ya. So, semestinya seperti teh tarik, roti canai, nasi lemak kan. Jadi anda boleh kata tu kulineri kuliner di sini ya. Jadi anda boleh kata tu siapa yang dah lama tak pergi ke Malaysia dapat berkunjung, dan kata tu kita panggil revenge tourism. Bagi Tribuners, tentu teman-teman milenial, Tribuners yang milenial itu kan dia suka sekali traveling. Tapi yang menjadi catatannya adalah murah dan bahagia. Nah, tadi bahagia kulineri bagaimana dengan murah tadi, terjangkau tadi? Di beberapa kota yang Cik sebutkan tadi, cocok nggak bagi milenial untuk mengunjungi destinasi di 4 kota ini? Memang cocok sekali ya. Sebab dalam konteks dari segi murah atau tidak, semuanya bergantung kepada bajet yang anda ada. Tapi
untuk mudah kesampaian ke Malaysia amat mudah sekali. Dalam 1 jam saja sudah sampai di Malaysia. Okey, dan kita ada banyak penerbangan yang ada daripada Sumatera datang ke Malaysia ya. Jadi ini adalah satu yang menarik, dan pada hari ini juga kita akan melancarkan promosi bersama dengan Malaysia Airlines yang boleh menawarkan pakej harga yang menarik untuk rakyat dari Sumatera Utara datang berkunjung ke Malaysia. Ya. Dan untuk golongan millennials ya, kita ada pelbagai accommodation ataupun penginapan yang boleh ditawarkan, dan semuanya boleh amat mudah untuk dibuat tempahan dengan hanya dengan telefon saja. Ya. Dan kini setelah COVID, banyak lokasi-lokasi baru yang menarik, yang instagramable untuk golongan milenial. Nah, betul Cik. Kadang pergi 1 jam cuma buat foto. Iya begitu. Dan buat di post di sosial media. Itu siapa yang seperti itu Tribuners. Terus Cik Iskandar, tentu setelah COVID berlalu, beberapa negara menerapkan peraturan yang khusus untuk para pelancong yang datang atau masuk ke negara mereka. Nah, bagaimana dengan Malaysia sendiri mempersiapkan diri untuk membuka pintu kemudian menerima masuk kembali para pelancong ke Malaysia? Ada aturan khususkah untuk mereka yang datang ke Malaysia? Pada awalnya dahulu memang ada, tapi kini kita telah melonggarkan ya. Sekarang ni semua pengembara boleh dibenarkan masuk ke Malaysia tanpa mengira status vaksinasi COVID-19. Anda boleh tanpa mengira status vaksinasi? Ya, anda boleh masuk seperti biasa saja melalui immigration dan sebagainya. Tidak mesti vaksin? Tidak semesti vaksin. Ya, tapi sekiranya anda didapati ada COVID, anda kenalah kata tu kuarantin di hotel. Okey. Ya, jika COVID, Cik ya. Jika COVID. Tapi ketika tidak COVID, boleh masuk? Ya. Tak, sekarang ni memang dibenarkan seperti biasa. Hanya macam rakyat Indonesia seperti biasa sebelum COVID. Iya. Tapi itu kena ada sikap antara yang datang lah, yang berkunjung ke Malaysia. Sekiranya anda dijangkiti COVID semasa perjalanan ataupun semasa tiba, kena ada sikap diri sendiri untuk mengkuarantinkan diri di mana. Tapi anda memang berada. sebaiknya Cik ketika mau berangkat minimal memeriksakan diri dulu lah. Iya, itu kata untuk kita jaga daripada kita begitu tiba di Malaysia di karantina 14 hari kan. Iya. Nanti ada kos tambahan. Iya. Tapi secara regulasi tidak ada lagi aturan yang kemudian mengharuskan ketika tiba di Malaysia harus menjalani karantina. Itu tidak ada perlu lagi. Kecuali COVID. Iya, kecuali sekiranya terdeteksi anda COVID. Ya. Okay. Lalu adakah dokumen-dokumen yang harus disiapkan atau aplikasi yang harus seperti Indonesia menerapkan peduli lindungi, Cik? Okey. Ketika pelancong atau turis yang mau masuk ke Indonesia, mereka wajib mendownload aplikasi peduli lindungi. Apakah di Malaysia juga menerapkan aplikasi yang sama? Iya, di Malaysia kita ada My Sejahtera. My Sejahtera. Kita panggil My Sejahtera, boleh dimuat turun dan diaktifkan aplikasi tersebut sebelum ataupun selepas tiba di Malaysia. Okey. Ya, dan menunjukkan kalau sekiranya orang tanya, ditunjukkan status anda. Tapi di setiap lokasi di Malaysia pun di masa kini mereka dah tidak semak sangat benda tu. Jadi anda mudah untuk secara amnya untuk bergerak dari bangunan ke bangunan untuk tujuan tersebut. Malah untuk menaik kenderaan awam tidak perlu pakai face shield atau masker lagi. Tidak perlu lagi. Sudah new normal di sana ya. Iya, kita sudah masuk ke endemiknya tu. Ya. Okey. Nah, tapi Tribuners lebih baik, lebih aman untuk kemudian menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di Malaysia. Seperti di Indonesia khususnya, Tribuners kan harus punya peduli lindungi dan scan barcode ketika harus masuk ke dalam gedung atau apa. Tapi di Malaysia punya yang namanya My Sejahtera. Mungkin bisa diunduh di App Store atau Google Store ya. Ya, betul. Cik ya. Baik. Nah, memasuki 2022 ini, Cik, apakah ada program turisme yang sedang jalankan untuk menarik kembali wisatawan agar mau ke Malaysia? Okey. Ya, semestinya khasnya untuk Indonesia kan kita berdekatan
Dan untuk tourism Malaysia, ASEAN merupakan salah satu sasaran ataupun yang kita mudah untuk untuk mempromosikan agar mereka datang ke Malaysia, ya. Dan salah satunya Indonesia, ya. Jadi bagi Sumatera Utara, kita punya pejabat tourism Malaysia di sini akan terus meningkatkan kerjasama dengan seperti berbagai syarikat organisasi, penerbangan, ferry, ya, dan juga asosiasi pelancongan seperti Asita, Astindo, ASPI dan Ampuri, ya, dan juga disokong oleh media-media utama di Sumatera ini, ya. Jadi kita akan sentiasa bekerjasama ni. Antara aktiviti adalah seperti melibatkan diri dalam pameran pelancongan, travel fair, ya. Kalau di sini kata Sriwijaya Travel Fair, ya, gitu, ya. And juga kita akan membawa familiarization trip, membawa media dan agensi pelancongan dari sini, dari dari seluruh Indonesia untuk berkunjung ke Malaysia dan melihat sendiri status bagaimana untuk melancong di Malaysia dan produk-produk baru yang ada di Malaysia setelah COVID. Jadi untuk meyakinkan hasil kepada pihak-pihak media, supaya orang ramai akan tahu. Jadi, dan juga kita ada macam di hari ini kita buat roadshow ni, ya, di Jakarta dan di Medan. Ya, dan sebenarnya roadshow ni juga semasa di Jakarta kita ada program di mana kita membuat promosi bersama dengan bibli.com. So ini akan memudahkan seluruh rakyat Indonesia untuk berkunjung ke Malaysia mendapatkan tawaran paket-paket yang menarik dan promo-promo. Iya. Nah, Tribuners pasti kata kuncinya promo. Dan hari ini juga kita akan melancarkan dengan kerjasama dengan Malaysia Airlines. Malaysia Airlines. Jadi itu sikit. Boleh Encik kasih sedikit clue apa kerjasamanya? Apakah penerbangan murah atau seperti apa kira-kira promonya dengan? Yang secara terperincinya akan dimaklumkan pada hari ini. Encik, kemudian ketika kita mau berkunjung ke suatu negara, tentu kita akan mempertimbangkan kemudahan apa yang bisa kita dapat saat berkunjung ke negara itu. Nah, kalau saya besok mau ke Malaysia, saya pasti bertanya, kemudahan seperti apa yang bisa saya dapat ketika saya berkunjung ke Malaysia? Okey, sebenarnya selepas COVID ni, semua pihak industri di Malaysia telah bersedia untuk menerima pelancong antarabangsa. Dia banyak mengajar kita dalam masa 2 tahun ini untuk lebih memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada pelancong, terutamanya selepas COVID ni. Jadi keselamatan pelancong adalah antara yang diutamakan untuk memberi keselesaan dan juga supaya pelancong ataupun wisatawan berpuas hati. Jadi kita bekerjasama dengan semua pemain industri di Malaysia. Jadi Tribuners, kalau boleh saya jelasin sedikit, tadi Cik Iskandar menyatakan bahwa semua perangkat organisasi di Malaysia sudah mempersiapkan ini, gitu ya Cik? Iya, begitu. Jadi turis ketika tiba di Malaysia akan dibuat merasa sangat nyaman. Iya. Pertanyaannya Cik, bagaimana dengan keamanan? Itulah kata berbalik kepada sebut dari segi dalam konteks sekarang ni kata tu dia punya trend arah aliran pelancong berkunjung ke Malaysia agak berubah kalau dibandingkan sebelum COVID tempoh hari. Sekarang ni yang datang dalam kumpulan yang lebih kecil, ya. Jadi keselesaan keamanan tu akan diberi lebih tertumpu kepada smaller group. Ya, memastikan dalam sebagai contoh dia punya urusan di immigration dan juga urusan di masuk hotel dan bilik-biliknya dipermudahkan, ya. Dan dari sisi keamanan juga dijamin, ya. Cek, kemarin kami di Indonesia mendapat informasi ada satu event ikonik baru di Malaysia, namanya kereta sarong. Bisa Cek jelaskan apa kereta sarong ini? Very kreatif sebenarnya. Sebenarnya program ni sebelum COVID dulu telah ada, tapi dibuat secara kecil-kecilan. Tapi selepas selepas COVID ni
kita ingin menggalakkan kreativiti dalam industri pelancongan. Khasnya di kalangan milenial. Jadi pihak penganjur kereta api sarung gitu, kalau di Malaysia dipanggil kereta api sarung ni, telah Kereta api sarung. ya telah berkunjung dan kita telah berbincang supaya program ini boleh diperbesarkan dan ianya khasnya untuk golongan milenial dan mereka telah mewawarkan secara dan memviralkan acara tersebut ya. Jadi apa yang konsep dibuat itu pada tanggal 16 September iaitu Hari Malaysia. Oh, hari kemerdekaan. Hari Malaysia dipanggil. Hari Malaysia. Ya. Jadi telah diwawarkan kepada semua orang ramai khasnya yang berada di Kuala Lumpur dan sekitarnya untuk datang berkunjung ke Kuala Lumpur dan menaiki kereta api tapi dengan syarat memakai pakaian batik sarung ke batik. Jadi mereka boleh memperagakan batik tu ikut suka hati mereka. Jadi dan di beberapa lokasi di sekitar Kuala Lumpur diadakan pelbagai acara yang boleh menarik perhatian. Jadi ini dapat mengembalikan budaya rakyat Malaysia mengapresiasikan batik tersebut. Khasnya di kalangan generasi muda. Jadi berkumpullah beramai-ramai di sana mengenakan sarung tadi dan naik kereta api. Iya, begitulah adanya. Di event terakhir berapa banyak orang yang kira-kira terlibat, Encik? Di Kuala Lumpur pada saat itu? Pada waktu tersebut saya rasa sekira-kira saja. Saya rasa mau dalam 5,000 ada tu. Tribuners bisa dibayangkan 5.000 orang pakai sarung naik kereta api. Dari pagi tu. Unik pagi. Unik ya. Nah, dan mereka dapat naik kereta api secara percuma. Bersama? Ya, bersama-sama. Dan di mana-mana memang meriahlah keadaannya. Ada yang naik kereta api, ada yang dari golongan yang tua hingga yang kecil-kecilnya membawa anak kecil. Dan kostumnya tadi menyesuaikan sama semua. Ya, pelbagai kan? Berbagai ya. Pelbagai. Menggunakan asalkan memakai pakaian batik. yang sama ya, batik. Oke. Nah, pertanyaannya kapan event itu bisa nanti dinikmati oleh Tribuners yang kira-kira mau pergi ke sana? Ya, memang digalakkan nanti tahun hadapan 2023. Tarikhnya memang sama, tanggal 16 September. Tanggal 16 September. Ya, nanti kita boleh menjemput ya tribunal dan juga pelancong-pelancong dari Indonesia sama-sama meraihkannya. Nah, tadi Cik Iskandar sudah menyinggung beberapa destinasi wisata yang mungkin bisa Tribuners jadikan bahan untuk menentukan kapan mau berangkat ke Malaysia ini. Iya. Penerbangan sudah dibuka, kemudahan tadi akses di imigrasi, di hotel itu sudah dibuka oleh Malaysia. Lalu Cik Iskandar, hari ini adakah destinasi wisata baru yang tengah dikelola oleh pemerintah Malaysia? Iya. Okey, apa yang terjadi setelah COVID tersebut? Ada produk-produk baru yang telah ada di Malaysia dan juga ada produk lama tapi dibaik pulih kembali. Ya. Antara yang saya boleh maklumkan adalah satu di Genting ya. Di Genting sekarang ni telah ada Genting Skyworld. Ini merupakan satu taman tema theme park yang di outdoor ya, di luar. Dan ini telah siap dan dibuka kepada orang ramai. Ini merupakan satu tarikan yang boleh menarik perhatian khasnya pelancong-pelancong dari Asiana ni. Yang kedua ada Menara Merdeka 118. Ini merupakan satu ikon terbaru merupakan bangunan ikon terbaru. Lokasinya kalau yang pernah ke Kuala Lumpur, berkunjung ke Kuala Lumpur, dia di kawasan Stadium Merdeka, tempat bola sepak dulu ya. Yang kini merupakan menara kedua tertinggi di dunia. Yang ketiga Tower Walk 100 yang baru dibuka di Menara KL. Juga ini kata dia produk tu dah ada tapi dia ada produk baru di situ. Ya. Dan juga kita ada Escape Theme Park ya, yang merupakan longest tube water slide ya. Yang boleh untuk orang berkunjung ke Pulau Pinang. Di samping itu sebut untuk beli belah kita ada Lalaport merupakan satu kompleks beli belah yang baru di Kuala Lumpur dan juga kita ada di Johor, kita ada di Mid Valley di Johor.
Nah, Tribuners, itu tadi beberapa destinasi wisata baru di Malaysia yang bisa Tribuners nanti kunjungi. Nanti kami akan tampilkan beberapa gambar terkait objek wisata baru ini. Lalu kemudian Encik Iskandar, tentu pemerintah Malaysia punya target di 2022 dan 2023 ketika kembali mau membangkitkan gairah wisata di Malaysia. Bagaimana optimisme itu bisa tercapai, Encik Iskandar? Buat masa ini, ya, bergantung dengan sebenarnya benda ni, kita ni selepas COVID ni kita back to zero katanya dalam industri pelancongan di mana-mana negara, ya. Tak termasuk juga Malaysia. Jadi bila pintu dia dibuka, kita mencuba mencari pasaran yang di mana boleh wisatawannya datang berkunjung ke Malaysia. Untuk tahun ini, sebagaimana dinyatakan di peringkat awal tadi, mula-mulanya kita agak konservatif, tapi kita akhirnya bila banyak penerbangan masuk ke Malaysia, kita yakin dan optimis pada sehingga hujung tahun Disember 2022 kita akan dapat 9.2 juta pelancong asing datang berkunjung ke Malaysia. Ya. Jadi kita berharap tahun depan, tahun 2023 merupakan satu akan membantu lagi. Ya, kita akan melihat macam mana perkembangan terkini dan mensasarkan lebih tinggi untuk pelancong yang boleh berkunjung ke Malaysia pada tahun 2023. Dengan adanya lebih banyak pintu dari negara-negara membenarkan rakyatnya pergi melancong ke luar negara, itu akan mendorong lagi industri pelancongan di Malaysia. Baik, Encik Iskandar. Tribuners, tadi penjelasan sudah sangat lengkap dari Encik Iskandar. Saya mengajak Tribuners untuk terus mengupdate informasi terkini melalui dua platform pemberitaan kami, Harian Tribun Medan dan tribunmedan.com. Lalu Tribuners juga dapat mengupdate informasi terkini melalui sosial media kami, baik dari Facebook Tribun Medan Official maupun YouTube Tribun Medan TV, Instagram, TikTok, dan Snack Video. Encik Iskandar, sebelum kita menutup sesi ngopi sore kita hari ini, tentu Tribuners perlu guiding. Kalau mau ke Malaysia, kira-kira apa pesan dari Encik Iskandar agar ketika Tribuners datang ke sana sampai dan kembali dengan bahagia? Silakan, Cik. Apa tipsnya? Okey, terima kasih. Bagi saya memang mengharapkan semua masyarakat untuk di Indonesia datang berkunjung Malaysia. Janjinya sekarang ni dalam keadaan kita melancong tu kita kena berjaga-jaga juga, ya. Jadi untuk Malaysia, alhamdulillah kita berada di peringkat endemik, ya. Jadi segala-galanya mudah untuk berkunjung ke Malaysia, dan sekarang ni pun dengan adanya cara milenial yang baru, ya, dari segi perjalanan dengan iPhone ke dengan apakah semuanya dalam satu genggaman. Satu genggaman. Tapi lokasinya memang banyak di Malaysia yang boleh dikunjungi. Kemudahan pelancongan di Malaysia telah dibuka seperti mana sebelum COVID. Jadi tidak perlu dirisaukan. Dan just have your kata orang tu, berlibur di Malaysia dengan amannya. Nah, itu Tribuners. Terima kasih Deputi Director General Planning Tourism Malaysia Encik Iskandar Mirza Muhammad Yusuf sudah hadir di studio Tribun Medan. Terima kasih juga, Tribun. Mudah-mudahan nanti program yang sedang didorong oleh Tourism Malaysia bisa sukses dan akan banyak turis yang berkunjung ke Malaysia. Nah, Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan Ngopi Sore edisi hari ini. Kita akan bertemu dalam Ngopi Sore edisi yang lain dengan membahas tema-tema yang menarik, khususnya untuk warga Medan, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.